Terima kasih Bu Sri sudah hadir di sini. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya. Kira-kira Bu Sri ingin membahas mengenai apa ini? Ini Bu Endah. Saya kan mengajar kelas 3 ya, dengan jumlah siswa 38 anak. Terus sementara dari 38 itu Masya Allah aktif, sebagian besar itu aktif ya. Terus ada beberapa yang tidak aktif. Untuk berbicara saja lemah lembut lah, nggak kedengaran suaranya. Terus kalau dalam pembelajaran karena yang aktif banyak, yang tidak itu sedikit, saya itu agak kesulitan dalam pengelolaan kelasnya. Biasanya kalau saya habis mengajar saya ini langsung lehernya sakit. Kira-kira gimana ya Mbak Bu supaya ya lebih baik, terus anak bisa memahami pelajaran, saya juga lebih mudah untuk menyampaikan materi. Berarti masalahnya Bu Sri ini tentang pengelolaan kelas ini, karena begitu banyak siswa yang ada di kelas 3 ini ya. Gitu ya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang sudah Bu Sri laksanakan? Kemarin saya untuk berkelompok memang masih belum ya, sulit lah itu dengan adanya anak-anak yang tidak sama lah ya, tidak sama untuk aktivitasnya. Jadi saya sementara seandainya kok untuk kelompok kerjasama hanya teman satu meja untuk mengatasi supaya anak-anak tidak begitu gaduh. Nah, dalam sesi ini tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Sri capai di kelasnya Bu Sri? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa? Ya, untuk anak bisa memahami materi dengan baik, terus lebih banyak anak yang memahami materi, dan untuk untuk anak yang kurang aktif menjadi lebih aktif. Keinginan saya seperti ini. Selama ini Bu Sri menggunakan model pembelajaran yang seperti apa yang sudah dilakukan? Campuran ya, tergantung materi dan keadaan anak. Ya. Terus Bu Sri kan punya rencana nih ya untuk mencapai tujuan itu ya. Kira-kira Bu Sri itu punya kendala tentunya ya, tadi yang sudah diungkapkan itu. Kendala-kendala itu ada penyelesaian atau ada bantuan dari orang lain untuk mengatasi kendala itu atau tidak? Sementara ini saya memang belum. Kadang yaitu ke anak saya berikan kalau misalkan kelompok hanya dengan satu meja. Berikutnya ya saya beritahu ke orang tua. Ya di rumah misalkan anak yang belum aktif atau terutama ini komunikasinya kadang mungkin karena dari keluarga kalem gitu ya. Itu saya pancing-pancing itu dari rumah, dan kalau di sini saya itu pas istirahat dekati anaknya supaya komunikasinya lancar. Iya. Nah, tadi kan Bu Sri sudah menggambarkan tentang kendala, kemudian cara mengatasinya, dan pada kesempatan ini saya ingin menanyakan Bu Sri menjalani pembelajaran ini, kira-kira prioritas utama apa yang dilakukan oleh Bu Sri? Prioritas ketika pembelajaran itu untuk mencapai tujuan. Ya, pertama untuk peserta didik lebih banyak. Pertama untuk
memahami materi. Yang kedua, aktif. Yang tidak aktif menjadi aktif. Terus karakter anak lah, yang terutama yang kadang yang aktif itu untuk tugas-tugas mengabaikan. Yang tidak aktif cenderung ya itu nanti saya inginnya mereka itu untuk tugas-tugasnya bisa mengerjakan dengan baik, pemahaman materi sudah jadi bertambah dari yang tidak aktif menjadi aktif, yang kurang paham menjadi paham. Jadi targetnya adalah yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif, yang tadinya belum paham menjadi lebih paham. Sederhana saja. Iya. Karena ini masih kelas 3. Iya, masih kelas 3. Iya. Menurut Bu Sri itu butuh waktu berapa lama untuk mencapai target keberhasilan? Kalau ini kan biasanya beberapa kali pertemuan lah Mbak. Untuk materi pertemuan pertama belum, nanti saya untuk pertemuan kedua dan berikutnya insya Allah ada tambahan, ada peningkatan. Iya. Berarti targetnya 2 pertemuan ya. Bagaimana menurut Bu Sri mengatasinya jika di tengah-tengah perjalanan nanti Bu Sri itu mengalami hambatan-hambatan yang tidak terduga gitu? Ya, pertama tadi saya mengatasi sendiri dulu, terus lihat situasi anak. Yang kedua ya saya sharing dengan mungkin ya. Kita kan tidak tahu lah ya, mungkin karena saya kebetulan mengajar di kelas rendah baru ya berapa tahun, jadi setiap hari saya belajar Mbak. Tahun kemarin belajar, sekarang beda lagi anaknya juga belajar. Sharing dengan teman. Terus siapa kira-kira menurut Bu Sri yang membantu Bu Sri mensukseskan tujuan dari Bu Sri ini? Ya, saya harapkan pertama Bu Endah selaku ya mungkin dari guru penggerakan dapat ilmu-ilmu baru ya, itu saya harapkan itu Mbak. Jadi ya walaupun saya sudah tua tapi kan mungkin untuk monoton, untuk metode dan sebagainya, pembelajarannya lah itu saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih supaya walaupun kelas 3 tadi untuk belajarnya lebih baik. Kita sama-sama belajar Bu Sri. Oke Bu Sri, begini dari perbincangan kita tadi supaya saya bisa memantau, maka sepertinya kita akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran. Bagaimana perasaan Bu Sri setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Ya, sudah lega Mbak. Semoga undang-undang saya yang saya alami pembelajaran ya biasa tapi ya ini karena kondisi anak yang berbeda, semoga teratasi. Amin. Mudah-mudahan ketika nanti 2 kali pembelajaran saya dapat melihat lagi perubahan yang Bu Sri inginkan. Terima kasih. Semoga lancar ke depannya, sukses, dan tujuan pembelajaran yang Bu Sri inginkan, idamkan, tercapai. Masyarakat hari ini, apakah ada temanmu yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Alhamdulillah, berarti kelas 3 sehat semua ya.
bisa berangkat ke sekolah sehat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga untuk hari berikutnya kita semua berangkat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Halo Mas Firman, ada apa? Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal tanda baca. Nah, sebelumnya coba kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Jadi kita butuh tulis sebagainya, ya. Melalui mengamalkan gambar tanda baca, kalian mampu memeriksa penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital dan spasi dengan benar. Yang berikutnya nanti kita menyanyikan lagu tentang tanda baca. Ya, mampu memeriksa penggunaan tanda baca yang benar. Nah, dengan kelompok kecil nanti dengan teman satu bangku, ya, dengan satu meja, maka kalian bisa menemukan atau memeriksa penggunaan tanda baca dan menyampaikan gagasan dengan penuh semangat serta memahami mengikuti instruksi dari guru dengan tepat. Oke? Ya. Jadi setelah belajar tanda baca nanti ada beberapa hal kalian bisa mengikuti dengan baik. Bisa ya? Ya, coba sebelum pembelajaran kita mulai, kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Nah, apa tanda baca itu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Ya, tanda baca merupakan tanda-tanda yang digunakan dalam tulisan. Jadi dalam tulisan itu ada tanda baca yang mengakhiri, ya, dari sebuah tulisan nanti diakhiri oleh tanda baca. Nah, jenisnya apa saja? Yang depan itu apa? Yang sebelah kiri? Pinter. Tanda seru. Kemudian? Iya, tanda tanya. Tanda titik. Tanda koma. Pinter, pinter banget. Dulu pernah ya belajar seperti itu ya. Nah, tanda titik itu digunakan untuk apa? Untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, contohnya, coba dibaca. Contohnya apa? Kalimat berita. Iya, sama-sama coba dibaca. Tanda seru untuk apa? Tanda seru ya? Iya, coba yang keras. Ihan. Tanda seru untuk ya. Untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Iya, untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Contoh kalimat seru. Bacaan nih yang keras nih.
Hati-hati. Jika kamu ada selokan. Ya, bersama-sama coba contoh kalimat selanjutnya dibaca bareng yuk. Nah, itu tanda apa tadi? Tanda seru. Fungsinya untuk apa? Untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah tanda tanya. Ya, tanda tanya untuk apa, Firman? Fungsinya untuk apa, Firman? Iya, kurang keras ya. Akila dibaca coba. Fungsi tanda tanya untuk apa, Akila? Untuk mengakhiri kalimat tanya. Betul? Iya. Ulangi. Apa? Tanda tanya fungsinya untuk apa? Betul? Oke, nih contoh kalimat tanya. Untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh kalimatnya. Apa nama permainan ini? Nah, contoh lain kalimatnya. Oke, coba bersama-sama. Contoh kalimat tanya, yuk. Itu diakhiri tanda tanya. Ya, diakhiri dengan tanda tanya karena itu merupakan kalimat tanya. Nah, bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, coba ini Bu Guru punya bacaan ya. Judulnya apa ya? Coba kita lihat lagi. Tadi pada teks bacaan lompat kali kalimat yang paling atas yang pertama coba dibaca bersama-sama. Baca ulang. Hutan lebih cepat seru dia. Ya, itu ada tanda baca apa ya? Tanda baca apa? Aska, tanda baca apa di kalimat pertama? Tanda seru. Walaupun masing-masing, tapi kalian boleh bekerja sama dengan teman satu meja. Setelah Bu Guru membacakan kalimat, diakhiri tanda apa? Ajis karo Jakir rembugan. Bu Guru sebenarnya kalimat perintah berarti tanda titik. Tanda titik jis begitu. Boleh rembugan, boleh bekerja sama dengan teman satu meja, menentukan tanda yang tepat. Jelas ya? Ya, tapi setelah Bu Guru membacakan kalimat, ya, nanti diakhiri tanda apa? Sudah siap apa belum? Konsentrasi, tabung konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap ya? Salah.
selanjutnya besok kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Ada materi yang lain. Nah, untuk kali ini cukupkan, dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya, Bu Sri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu Sri kemarin kan setelah melaksanakan observasi kelas kemarin ya, Bu Sri kan punya tujuan pembelajaran ada 3 ini ya Bu Sri. Yang pertama yaitu melalui pengamatan video, nanti peserta didik mampu memeriksa menggunakan tanda baca, menggunakan huruf kapital dan spasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui menyanyikan lagu tentang tanda baca, peserta didik nanti mampu menggunakan tanda baca dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok kecil, nanti peserta didik dapat menemukan dan memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi dengan baik dan tepat. Kemarin area pengembangan Bu Sri adalah yang ini ya Bu Sri, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman dengan indikator kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif dengan indikator penggunaan strategi pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga, melakukan asesmen dengan menyediakan umpan balik dengan indikator pelaksanaan asesmen. Nah, dari ini benar nggak Bu Sri? Iya, betul. Nah, dari ini yang kemarin sudah dilaksanakan,
menurut Bu Sri hal yang sudah baik dan terlihat itu yang mana Bu Sri? Yang pertama Mbak ini dalam memberikan pengembangan belajar itu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, lalu saya melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik siswa. Lalu melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar sosial emosional. Selain itu, saya juga menerapkan kesepakatan kelas serta disiplin positif agar siswa merasa nyaman. Yang lainnya, untuk menerapkan strategi pembelajaran, saya memodifikasi strategi, materi, dan pengelompokan untuk mengoptimalkan kesempatan siswa dalam belajar dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Itu dengan melakukan pengelompokan siswa sesuai kesiapan dan kebutuhan belajar, sehingga memungkinkan semua siswa. Begitu nih Bu Sri. Untuk hasil observasi kemarin ketika saya mengikuti pembelajaran di kelasnya Bu Sri, sudah nampak yang pertama catatan saya nih Bu Sri. Satu yaitu Bu Sri sudah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Hal ini di catatan saya sudah terlihat ya, kelas sudah kondusif dan anak-anak terlihat bersemangat serta tujuan pembelajarannya pun sudah tercapai. Ini terlihat di apanya, di ketika Bu Sri melakukan asesmen juga sudah terlihat. Kemudian ada umpan balik dari Bu Sri, anak. Kemudian catatan yang ketiga, Bu Sri sudah memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di catatan saya, Bu Sri sudah terlihat dalam mengajar itu semangat, kemudian membuat anak bahagia dan interaktif antara guru dan peserta didik. Itu Bu Sri. Mungkin ada tambahan Bu Sri? Ya, Ibu. Selanjutnya saya ingin agar pembelajaran lebih lagi daripada yang sudah saya mungkin dengan dengan menerapkan kesepakatan kelas yang sudah ada, terus saya akan lebih banyak belajar supaya lebih baik untuk tentang strategi pembelajaran, tentang manajemen kelas. Mudah-mudahan ya ke depannya, ketika kemarin kan kita berbincang manajemen kelas yang agak berat ya di kelas gemuknya Bu Sri, dan mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi seperti yang kemarin kita bincangkan, dan mudah-mudahan juga Bu Sri selalu diberi kesehatan, selalu semangat belajar, dan saya juga ikut belajar dengan Bu Sri, dan kedepannya kita lebih baik. Gitu ya Bu Sri? Ya, sudah. Kemudian langkah yang Bu Sri akan ambil ya, nanti akan berkolaborasi dengan siapa menciptakan pembelajaran di kelas yang lebih baik lagi. Saya ingin dengan secara seperti mungkin jauh lebih banyak pengalaman dari saya, walaupun saya sudah tua, tapi kan mungkin masih model lebih menambah saya untuk kelas untuk pembelajaran. Nah, kapan ini Bu Sri ketika Bu Sri mengambil kolaborasi dengan Jawa, misalnya
kira-kira Bu Sri akan melaksanakan kolaborasi itu kapan Bu Sri? Pertama ya ketika saya menemukan kita akan berdasari dengan mungkin dengan kita karena sharing dengan teman-teman solusi. Gitu. Jadi komitmennya Bu Sri adalah ingin selalu belajar berkolaborasi dengan rekan Jawa, dengan kepala sekolah, dan teman-teman yang ada di sini ya. Hanya mungkin itu ya Bu Sri, mungkin ada refleksi dari Bu Sri setelah kita melakukan supervisi terkait ini Bu Sri. Yang pertama ya itu banyak belajar dengan sejarah mungkin melalui politik toh mungkin Ya, boleh. dengan PNM mungkin kapan kita bisa melakukan Jadi ini komitmennya untuk belajar terus dan sepanjang hayat nih Bu Sri, walaupun sudah tua ya. Mungkin hanya itu ya Bu Sri. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.